Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Fitriani dengan NIM D1C121018. Di sini saya mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Untuk merekognisi mata kuliah metodologi penelitian, saya mengambil judul penelitian, yaitu pengaruh substitusi tepung moka dan penambahan bubuk daun kelor terhadap sifat organoleptik kue semprit. Pendahuluan. Kue semprit merupakan salah satu jenis cookies yang bentuknya bervariasi. Kue semprit termasuk dalam adonan kue yang lunak, sehingga membentuknya membutuhkan alat yang disebut skillet. Daun kelor adalah tumbuhan yang banyak tumbuh liar di Indonesia dan dapat dimanfaatkan baik sebagai bahan makanan maupun obat-obatan. Tepung moka mempunyai beberapa keunggulan, antara lain kadar serat yang tinggi, kalsium, dan tidak mengakibatkan perut kembung. Tepung moka merupakan produk turunan singkong yang diproses menggunakan prinsip modifikasi sel singkong secara fermentasi. Mikroba bakteri asam laktat atau BAL memodifikasi selama fermentasi tepung moka. Upaya untuk mengurangi tepung terigu di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti ubi kayu. Menurut Badan Statistik, produksi ubi kayu di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 19,37 juta ton. Pemanfaatan ubi kayu sebagian besar diolah menjadi produk setengah jadi pati atau tapioka. Mokok adalah tepung yang diolah dari ubi kayu yang diproses menggunakan prinsip modifikasi secara sel fermentasi. Tujuan: 1. Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung moka. 2. Mengetahui pengaruh penambahan bubuk daun kelor terhadap sifat organoleptik kue semprit. 3. Mengetahui kandungan gizi hasil produk kue semprit daun kelor. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu menghasilkan produk kue semprit yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. 2. Memanfaatkan bubuk daun kelor sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kue semprit. Tinjauan pustaka. Standar kualitas kue semprit digunakan standar kualitas cookies yang berdasarkan SNI, yaitu bertekstur renyah atau rapuh dan kering, berwarna kuning kecoklatan atau sesuai dengan warna bahan tambahan, beraroma harum khas, gurih dan manis. Bubuk daun kelor yang diolah setengah jadi dalam bentuk kering ataupun bubuk. Bubuk daun kelor diproduksi dari daun yang masih muda dan memiliki kandungan gizi yang lebih baik daripada tepung lain. Daun kelor menjadi bubuk untuk mempermudah dalam pemanfaatannya. Dalam pemanfaatannya, agar dapat bertahan lama dan mudah, dapat disimpan, daun kelor dapat diolah setengah jadi dalam bentuk kering ataupun bubuk. Metode penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2023 di Laboratorium Analisis Pengolahan Hasil Pertanian, Jurusan Teknologi Pertanian Universitas Jambi. Alat dan bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuning telur, tepung moka, bubuk daun kelor, mentega, susu bubuk, vanili, choco chip, gula halus, dan garam. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu oven, baskom, timbangan, sendok, plastik segitiga, cetakan kue semprit atau split, dan loyang. Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah eksperimen. Dasar eksperimen dalam penelitian ini adalah 3x3 faktorial. Variabel bebas. 1. Substitusi tepung moka. 2. Penambahan bubuk daun kelor. Variabel yang terkait dalam penelitian ini bersifat organoleptik kue semprit yang meliputi warna, rasa, dan aroma. M1K1 substitusi tepung moka 25% dan penambahan bubuk daun kelor 15%. M2K1 substitusi tepung moka 50% dan penambahan bubuk daun kelor 15%. M3K1 substitusi tepung moka 75% dan penambahan bubuk daun kelor 15%.
M1K2 substitusi tepung moka 25% dan penambahan bubuk dan kelor 20%. M2K2 substitusi tepung moka 50% dan penambahan bubuk dan kelor 20%. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi. Data diperoleh dari beberapa panelis untuk menggunakan uji organoleptik. Pembuatan kue semprit, campurkan mentega, kuning telur, vanili, garam, dan gula halus. Kemudian kocok adonan sampai lembut. Selanjutnya, masukkan tepung moka, bubuk daun kelor, dan susu bubuk, aduk sampai rata. Kemudian setelah adonan kalis dan tercampur merata, adonan dimasukkan ke dalam plastik begitu segitiga dan dicetak menggunakan cetakan kue semprit yang disebut spuit. Tata di atas loyang dan diolesi sedikit mentega, lalu beri choco chip di atasnya. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 120 derajat Celcius selama 20-30 menit. Dinginkan pada suhu ruang, pengemasan menggunakan kemasan kedap udara dan diberi label. Itulah tadi pemaparan materi yang dapat disampaikan untuk merekognisi mata kuliah metodologi penelitian, yaitu pengaruh substitusi tepung moka dan penambahan bubuk daun kelor terhadap sifat organoleptik kue semprit.